Takwa yang sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maka orang yang mengikutinya, dia akan menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari hari ini kita akan introspeksi diri, bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita menghisab diri kita sebelum nanti kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harian kita, salat kita, kemudian amalan-amalan kita bagaimana selama ini kita lakukan. Ada sebuah kisah yang sangat indah sekali dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah a'ma. Dia seorang buta. Sejak lahirnya dia buta. Tapi ketika suatu hari Rasulullah sedang menerima tamu-tamu pemuka Quraisy, kemudian datanglah sahabat ini, Abdullah bin Ummi Maktum ini, menyela di hadapan Rasulullah SAW, meminta agar diberikan petunjuk tentang Islam, tentang ayat-ayat yang diturunkan Allah pada Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu? Ternyata Rasulullah bermuka masam, kemudian Rasulullah berpaling, lebih mengutamakan para pemuka-pemuka Quraisy ini, yang di sana ada Abu Jahal dan teman-temannya. Jamaah rahimakumullah, setelah Rasulullah menerima tamu-tamu agung yang dianggapnya tamu-tamu ini nanti diharapkan ketika para pemuka Quraisy ini masuk agama Islam, maka mereka akan mendapatkan pengikut yang banyak. Tapi ternyata Allah menegur Rasulullah SAW dengan ayat yang diturunkan oleh Rasulullah ketika tamu-tamu itu sudah pulang. Tiba-tiba Rasulullah merasa pusing dan turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya 1 sampai 4. Rasulullah bermuka masam, kemudian berpaling karena datang seorang yang buta. Jamaah rahimakumullah, maka sejak saat itu Rasulullah sangat mencintai dan menyayangi Abdullah bin Ummi Maktum. Bukannya dendam, bukan marah, meskipun Allah menegurnya, meskipun Allah membela Abdullah bin Ummi Maktum, padahal Rasulullah adalah Habibullah, kekasih Allah, tetapi Rasulullah tidak pernah merasa dendam. Justru Rasulullah sangat menghormati Abdullah bin Ummi Maktum yang buta sejak lahir. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Maka Abdullah bin Ummi Maktum ini setiap kali terjadi peperangan, ketika perang Uhud, maka Madinah kosong. Para laki-lakinya ikut berperang. Siapa yang diangkat untuk menjadi wakil di Madinah? Ialah Abdullah bin Ummi Maktum yang diangkat oleh Rasulullah menjadi wakil Rasulullah di Madinah. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah pada Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan itu saja, Abdullah bin Ummi Maktum ini terkenal, atau mungkin kalau jamaah rahimakumullah hanya mengenal Bilal bin Rabah sebagai muadzin Rasulullah. Padahal sesungguhnya ada sahabat lain yang juga diangkat oleh Rasulullah menjadi Bilal, menjadi muadzinnya Rasulullah, tukang adanya Rasulullah, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Maka setiap kali ada
azan 2 kali menjelang subuh. Ketika menjelang fajar ada suara azan, sebenarnya itu adalah azannya Bilal. Sedangkan azannya Abdullah bin Umi Maktum adalah ketika masuk waktu subuh. Ini riwayat sahih. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau di kampung-kampung masih banyak yang ada azan ketika sebelum fajar, menjelang fajar, itu terdengar suara azan pertama, itu bukan pertanda bahwasanya sholat subuh untuk siap ditunaikan atau ditegakkan, bukan. Tetapi itu adalah azan panggilan agar kita bangun kemudian mendirikan sholat fajar qabla subuh. Itu yang harusnya umat Islam tahu bahwasanya ternyata ada riwayat yang sahih ketika menjelang subuh itu ada azan sebelumnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian karena letak rumah Abdullah bin Umi Maktum ini tidak dekat dengan masjid, tetapi dia adalah memiliki semangat yang luar biasa. Dia selalu teringat Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad darabna li jahannam minal jinni wal insi lahu qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum ainun la yubsiruna biha. Telah dijadikan bahan api neraka. Siapa mereka? Adalah golongan jin dan manusia. Jadi ternyata bahan bakar api neraka ini adalah terdiri dari jin dan manusia. Karena apa? Walahum layak kohuna biha. Mereka punya hati, tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya peka, hatinya itu tertutup. Kemudian memiliki mata, ainun atau ainun, punya mata tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tetapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika panggilan datang, dia tidak segera datang ke masjid. Maka orang-orang seperti ini dikatakan ulaika kal an'am. Mereka adalah seperti binatang ternak. Binatang ternak, sapi, kambing, kuda, dan sejenisnya, itu dikatakan orang-orang yang peka hatinya, peka telinganya, matanya tidak mampu melihat saudara-saudaranya yang menderita. Itu adalah orang-orang yang dikatakan nanti menjadi penghuni atau bahkan bahan bakarnya api neraka. Maka harusnya kita yang memiliki mata harusnya mampu untuk melihat tanda-tanda itu. Abdullah bin Umi Maktum yang tidak memiliki penglihatan, tetapi dia tetap menggunakan hatinya untuk dapat memahami tanda-tanda Allah. Maka akhirnya setiap hari dia pun harus datang ke masjid. Padahal dia harus melewati perbukitan, melewati bebatuan, melewati pohon-pohon kurma, sehingga sampai dia harus meraba-raba. Ketika dia suatu hari ikut kajian bersama Rasulullah menyampaikan tentang masalah azan, kemudian Abdullah bin Maktum mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, aku adalah buta, sementara rumahku jauh dari masjid, dan aku khawatir masih banyak binatang buas seperti singa. Maka bolehkah aku untuk sholat di rumah? Kemudian Rasulullah memberikan rukhsah, diberikan keringanan oleh Rasulullah. Tetapi menjelang dia pergi dari tempat di mana Rasulullah berada, kemudian dipanggilnya lagi oleh Rasulullah, ya Umi Maktum, wahai Umi Maktum,
Sami'ta nidatus sholat, apakah engkau mendengar suara panggilan untuk mengerjakan sholat, untuk mendirikan sholat, yaitu suara adzan? Kemudian Umi Maktum mengatakan, bala, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya mendengar panggilan itu. Maka ajib, jawab panggilan itu, kamu harus datang untuk menunaikan sholat berjamaah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka karena memang sudah semangatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, Umi Maktum tidak menjadi masalah. Tetapi ini peringatan bagi kita semuanya, introspeksi bagi diri kita semuanya. Bagaimana kita selama ini? Apakah kita sebagai laki-laki seperti Abdullah bin Umi Maktum yang buta datang bersolat berjamaah, ataukah kita justru mengabaikan panggilan Allah itu, menunda-nunda sholat berjamaah, bahkan sholatnya kita memilih di rumah? Kalau itu pilihan kita, maka pernah Rasulullah suatu hari bertanya kepada para sahabatnya, Aina fulan, aina fulan, aina fulan, mana orang ini, mana orang ini, mana orang ini? Karena tidak hadir ketika sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya kumpulkan kayu bakar dan bakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itu sampai sebegitu pentingnya kita untuk harus ataupun melakukan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah ini luar biasa. Setiap langkah kita datang ke masjid itu adalah berpahala. Cerita Abdullah bin Ibnu Maktum tidak sampai di sini. Suatu hari Abdullah bin Ibnu Maktum ketika berangkat dari rumah sebelum subuh, masih dini hari, dia berjalan menuju masjid. Tiba-tiba dia batuk. Kemudian karena dia tidak hati-hati, akhirnya dia pun terjerembab dan keningnya mengeluarkan darah. Tetapi apakah berhenti untuk sampai ke masjid? Tidak. Dia melanjutkan pergi ke masjid, dia usap itu darah yang keluar, kemudian ikut sholat berjamaah. Dia adzan dan ikut sholat berjamaah. Akhirnya besoknya ada sesuatu aneh yang terjadi. Dalam riwayat ada seorang pemuda yang menyambutnya, kemudian menuntunnya dari rumahnya sampai ke masjid, dari masjid sampai ke rumahnya. Dia sangat senang karena selama ini tidak pernah ada orang yang membantunya. Kemudian beberapa hari kemudian Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada pemuda ini, wahai pemuda, manismu, siapa namamu? Aku akan doakan kamu karena engkau telah membantu aku. Kemudian orang atau pemuda tadi mengatakan, wahai Abdullah bin Umi Maktum, kamu tidak perlu tahu siapa namaku dan tidak perlu mendoakan aku. Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, aku tidak mungkin lagi ikut bersamamu meminta atau menerima bantuanmu, karena orang yang membantuku akan aku doakan. Kemudian orang atau pemuda tadi mengatakan, wahai Abdullah bin Umi Maktum, ketahuilah, sesungguhnya saya ini adalah syaitan. Ternyata yang menuntun dia itu adalah syaitan. Kemudian kenapa wahai engkau melakukan ini semua? Bukankah engkau bertugas untuk menggoda manusia? Maka setan tadi mengatakan, iya benar. Tetapi ingatkah kamu wahai Abdullah bin Umi Maktum, beberapa hari yang lalu kamu jatuh terjerembab, kemudian mengeluarkan darah ketika engkau pergi dari rumah menuju masjid. Maka ketika engkau jatuh saat itu, malaikat berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kamu diampuni, separuh dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku khawatir nanti kalau kamu jatuh kembali, maka separuh lagi dosa-dosamu akan diampuni lagi, maka habislah seluruh dosamu.
dan sia-sia aku menggodamu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka mari kita bermuhasabah diri kita. Kalau dulu masa Rasulullah, masjid itu hanya berupa hamparan tanah, beratapkan hanya dari pelepah kurma. Kalau hujan malamnya, paginya masih basah. Rasulullah sampai pernah di jidatnya sini masih menempel tanah karena tanah yang untuk sujud itu basah. Tapi Rasulullah tetap melaksanakan dan mendirikan sholat. Sedangkan sekarang kita ruangannya ber-AC, kemudian karpet dan seluruh fasilitasnya tersedia, betapa enaknya. Lalu apakah kita masih tetap bermalas-malasan untuk melaksanakan dan mendirikan sholat berjamaah? Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu mari ini menjadi introspeksi diri kita mulai sekarang. Menjadi seorang laki-laki harus punya kemauan yang kuat mengagungkan diri kita untuk tetap mendirikan sholat berjamaah di masjid kecuali ada udzur yang bisa dipertanggungjawabkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dinil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rضى عن الخلفاء الراشدين Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatil asyaratil mubashsharati fil jannah wa sayyidi sahabati wa qarabati wa tabi'in wa ala mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma harinal haqqa haqqan wa nattiba'a wa minal batila batila wa natinaka. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulahu wa kunna masyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.